17. Surat Al-Balad ini artinya tentang negeri dan dia Makkiyah, artinya surat yang diturunkan di periode Makkah. Dan di surat Al-Balad ini termasuk sebelumnya, yakni surat Al-Fajr, itu diawali dengan sumpah, ya. Diawali dengan sumpahnya Allah. Kalau dalam surat Al-Fajr dengan sumpah Allah demi, ya, demi waktu fajar. Maka di surat Al-Balad ini bahkan ditambahi dengan kalimat benar-benar, aku bersumpah. Allah pakai menyatakan aku bersumpah. Pada dalam surat Al-Fajr ya langsung demi gitu aja. Langsung demi. Tapi kalau di sini la uqsimu, aku bersumpah, menandakan betapa kita harusnya memberikan pay attention, memberikan perhatian yang lebih, ya. Perhatian lebih ini termasuk pada ayat-ayat selanjutnya. Dan satu di antara ayat selanjutnya itu adalah ini. Kalau kemarin kita bicara bahwa Allah memberikan dua jalan pilihan, two options, dua jalan, jalan yang gampang dan sesuai nafsu, mengikuti arus, tetapi itu menuju murka dan neraka, murkanya Allah. Tetapi jalan yang sulit lagi mendaki, itu menuju ridho dan ampunannya Allah. Manusia diberi dua pilihan, ba'dainahun najdain, tetapi Allah juga memberikan clue, satu petunjuk, falak tahamal aqobah. Lah kenapa manusia nggak ngambil jalan yang mendaki? Itu kan mafhum mukhalafahnya, lah ya harusnya kamu ambil jalan yang mendaki, gitu kan? Dan sindiran Allah untuk kita. Nah, ternyata jalan yang mendaki itu memang nggak enak. Satu di antaranya fakku raqabah. Allah memberikan pertanyaan retorik, wa ma adraka mal aqabah, apa sih jalan yang mendaki itu? Fakku raqabah, yaitu memerdekakan budak, au itamu fi yaumin dzi masghobah, memberi makan orang pada saat kelaparan, yatimang dza matrobah, pada anak yatim dan yang kaum kerabat, au miskinang dza matrobah, atau orang miskin yang benar-benar melarat. Gak enak, harta itu disimpan, harta itu dikembangkan. Lah sementara orang miskin, orang tidak punya itu ada terus. Lah nanti nggak jadi kaya, ngasih orang terus. Nggak enak. Nah itu yang disebut dengan mendaki. Nah ternyata meskipun mendaki, sumakana minal ladzina amanu, ada orang-orang yang mau mengambil jalan mendaki. Itu siapa? Mereka adalah orang-orang yang beriman, ya. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Satu di antara orang yang beriman, keuntungannya adalah dia tidak termasuk orang yang rugi. Nah, saya ulangi ya. Kenapa orang beriman itu disebut dalam banyak ayat sebagai muflihun? Muflihun. Ada yang mengartikan sebagai menang, ada yang mengartikan sebagai beruntung. Menang atau beruntung. Saya lebih memilih beruntung. Kalau bicara beruntung, berarti dia untung, tidak rugi. Nah, saya ulangi, berarti dia untung. Lawan katanya untung apa? Rugi. Kalau dia tidak rugi, maka kita harus perlu tahu siapa orang yang merugi. Siapa orang yang merugi? Ya yang tidak beriman. Lalu yang tidak merugi? Ya yang beriman. Cirinya apa? Kalau kita lihat di ayat ini, maka satu di antara ciri orang yang tidak merugi adalah watawasau bil sabr, ya di situ disebut watawasau bis sabr, watawasau bil marhamah. Yakni orang yang selalu bertausiah atau saling berpesan, saling menasihati dengan sabar, watawasau bil marhamah, dan saling menasehati dengan penuh kasih sayang. Pelan-pelan. Coba kita lihat, kalau di surat Al-Asr,
di surat Al-Asr. Coba kita baca bersama. Di surat Al-Asr, coba kita melancong ke sama-sama juz amma yang nanti juga akan kita pelajari. Di surat Al-Asr, ya, di situ disebutkan, coba di Persani. Ketemu? Oke. Di surat Al-Asr itu, di situ Allah juga bersumpah. Allah juga bersumpah. Ya. Moga, siapa yang membaca? Bu Nur Aida membaca? Oke. Siapa yang membaca? Surat Al-Asr. Mas Mahfud? Mas Mahfud itu udah lama nggak kelihatan nih. Ayo Mas Mahfud, silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi masa ada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati. Allah bersumpah di situ demi waktu asar. Coba kita ulangi lagi tentang sumpahnya. Demi waktu asar. Kenapa waktu asar dipakai sumpah? Waktu asar itu adalah waktu yang sangat sempit. Jadi ada juga mufasir yang menyatakan maknanya adalah demi waktu yang sempit. Kita ini di dunia ini sebenarnya sempit loh, sebentar banget. Kita ini sebenarnya di dunia ini apa? Sebentar. Sebentar. Saya berkali-kali bertanya loh sama sampean. Dan ini perlu diulang-ulang memang. Pak Jo. Pak Jo udah umur berapa sekarang? 52. 52. Masih muda. Enggak 25 ta dibalik? Pernah 25. Pernah 25. Anggapan sekarang 25. Tapi sekarang 50 aja. Pak Jo sekarang umur 50. 100 tahun yang lalu Pak Jo ndek mana? Betul wonten, Guys. Nggak ada. Bahkan mungkin Bapak Ibu juga belum ada toh. Belum lahir. 100 tahun yang lalu, ya toh? Oh, Ibu sekarang belum umur 100 toh? Bapak juga mungkin kalau hidup juga belum sampai umur 100. Berarti jangankan Pak Jo, Bapak Ibu aja belum ada. Lalu sekarang ada. 100 tahun yang akan datang Pak Jo di mana? Ada juga, sudah. Nggak ada, di sini nggak ada sudah. Bahkan kalau digali tulang belulang pun mungkin sudah menjadi tanah. Berarti Pak Jo di sini itu cuma sekilas saja. 50 tahun, 52 tahun, nanti 60 tahun, wawalam sampai berapa tahun. Tapi kalau melihat secara manusia rata-rata ya 60, 70, sekarang nyari 80 aja udah susah. Umur 40 gitu aja udah encok, asam urat, apalagi urat asam, asam sunti, asam kelolode, gak karu-karuan kan. Ya toh? Penyakitnya sampean kabeh. Makan daging katanya nanti darah tinggi. Makan santan katanya kolesterol, makan jam 10 malam dan tidak berani, terus kok saya kerasan nang dunia urip kayak enak blas. Ya lah. Berarti kita hidupnya cuma sebentar. Kembali ke surat Al-Asr, kenapa Allah menyampaikan kita itu waktunya sebentar? Sebentar tok Mas ya memang sebentar. Kita buktinya dulu ada, dulu tidak ada, sekarang ada sebentar. Lalu nanti tidak ada lagi kok. Apalagi fakta yang kedua bahwa 60-80 tahun itu dibanding dengan miliaran tahun kita itu tidak ada. Dan nanti miliaran tahun lagi kita itu tidak ada.
adanya kita itu miliaran tahun di akhirat. Jadi kesementaraan kita itu di dunia ini. Sebentar tok, kata Allah. Nah, terus apa hubungannya dengan rugi? Loh, waktu yang sebentar tok ini, itu sampean diperintah Allah untuk memaksimalkan, mencari bekal untuk waktu yang selamanya abadi. Gitu loh. Saya ulangi ya. Pelan-pelan ya. Kita ini cuma punya waktu sebentar untuk sebuah kehidupan yang selamanya. Ulangi ya. Kita ini punya waktu sebentar untuk mencari bekal, dan bekal itu akan dipakai untuk selamanya. Jadi misalnya begini. Kita ini mampir di pom bensin hanya beberapa menit atau 1 jam misalnya di rest area, tetapi di situ diperintah untuk nyari bekal bensin bla 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 untuk perjalanan 60 tahun misalnya. Sampean di situ mati-matian enggak? Dan nanti enggak ada lagi pom bensin lagi. Enggak ada lagi tempat untuk nyari bekal lagi. Enggak ada. Berarti kira-kira sampean di pom bensin itu sempat enggak ngobrol ngalor ngidul, tidur-tiduran. Sama itu hanya dikasih waktu 1 jam, tapi 1 jam ini harus mendapatkan bekal untuk sekian puluh tahun. Dan tidak ada pom bensin lagi, tidak ada Alfamart lagi. Nah, sama kira-kira di pom bensin itu yang sama lakukan leha-leha, menunda-nunda, atau apa? Ayo, coba ngobrol. Biar nanti kita tahu kenapa itu kita dibilang rugi. Ayo. Apa yang saya lakukan di pom bensin itu, di rest area itu? Segera mengisi bahan bakarnya secara penuh, habis itu melanjutkan perjalanan. Oke, ada lagi yang punya pendapat selain Pak Jo? Buang air kecil, Bos. Buang air kecil, apalagi? Belanja biar nggak lapar. Belanja biar nggak lapar, apalagi? Istirahat sejenak untuk istirahat sejenak, oke. Apalagi? sholat, Gus. Sholat dan sebagainya. Apalagi Pak Jun? Ada sedikit, Gus. Kangge tambungan. Kangge tambungan apa? BBM. BBM. Terus apa lagi? Ayo, monggo kita ngobrol. Ayo. Kalau sampean dikasih waktu cuma 1 jam di sebuah rest area, di sebuah pom bensin, tapi harus mendapatkan bekal untuk perjalanan berpuluh-puluh tahun. Sampean lakukan apa di pom bensin atau rest area itu? Bersih-bersih juga, Gus. Bersih, betul. Apalagi? Ayo ngobrol. Saya ingin ngajak semua perbekalan. Gimana? Makan minum, Gus. Makan minum, memenuhi semua perbekalan. Oke. Sekarang kita analogi. Saya ingin ngajak sampean untuk masuk ke analogi sebenarnya. Kalau sampean kemudian di situ ada pertunjukan, ada hotel mewah, pemandangannya indah. Ya. Sekarang saya mau tanya, ketika sampean di situ sama dengan ketika kita di dunia, perbandingannya 1 jam tadi, anggaplah di sini kita hidup di dunia ini 80 tahun, lalu berpuluh-puluh tahun di dalam sana tadi di perjalanan setelah pom bensin itu, anggaplah itu nanti akhirat. Kan perbandingannya 1 jam sama puluhan tahun, ya toh? Kalau sekarang kita perbandingannya 80 tahun sama selamanya di akhirat. Nah, kita ini diberi waktu oleh Allah 80 tahun untuk nyari bekal bensin dan lain sebagainya, untuk bekal hidup selamanya di akhirat. Maka kalau analogi sampean tadi benar-benar benar, yang sampean lakukan adalah mencari jirigen, yang sampean lakukan adalah mengisi pol-polan tangki bensin, yang sampean lakukan adalah kadang istirahat sebentar,
Yang sampean lakukan adalah membersihkan tubuh, berarti membersihkan dosa. Yang sampean lakukan adalah mencari bekal sebanyak-banyaknya dibawa ke akhirat. Kalau sampean dapat bensin di situ, sampean dapat bekal makanan di situ, sampean pertama saya tanya, sampean tinggal di situ pom bensin atau sampean bawa pulang? Bawa pulang, Gus. Hei, sampean di situ diperintah untuk nyari bekal. Sampean begitu dapat bekal, dapat bensin, dapat jirigen, begitu. Lalu sampean bawa berangkat atau sampean taruh di pom bensin? Di bawah, Gus. Ayo jawab semua. Di bawah. Hei, Bawah, ayo, Gus. semua jawab. Gus. Dia wis jawab KB ya. Sekarang saya tanya lagi. Kalau di pom bensin, dapat bekal, dapat apa? Sampean masukkan mobil atau sampean taruh di pom bensin, sampean jawab, sampean masukkan mobil. Sekarang analoginya, kita di dunia ini adalah di pom bensin rest area, disuruh cari bekal untuk dibawa pulang ke akhirat. Sekarang sampean dapat mobil, dapat sertifikat, dapat tanah, dapat duit. Sampean tinggal di dunia apa sampean bawa pulang ke akhirat? Prakteknya. Prakteknya ditinggal. Ayo, Ya, saya ada yang ulang. dibawa. Prakteknya dibawa. Banyak mana yang Ada yang dibawa dibawa, sama yang ditinggal? Yang ditinggal. Ditinggal, Gus. Kenyataan pun. Terus ya opo sampean ini? Terus ya opo? Wong disamaan ini dan saya itu stay in this world just for a while. Kita di dunia ini sudah jelas, bukan puisi loh. Kalau misalnya orang Jawa bilang, nang donya iki dolan mampir ngombe, bakal mulai menyang kelanggengan gitu. Di dunia ini hanyalah minum sebentar lalu akan melanjutkan perjalanan. Atau orang dia wong ngiyup sebentar. Kita ini konsepnya begitu, tapi sebenarnya bukan itu konsep. Fakta kok. Itu fakta. Hal yang paling pasti dan tidak ada yang melebihi kepastiannya di dunia adalah kematian. Bahwa kita akan melanjutkan hidup. Di pom bensin, kita pasti akan diusir dari pom bensin. Nggak boleh berlama-lama di situ. Sama pemilik pom bensin, sama boleh di situ. Lalu bikin tenda, nggak boleh. Bikin rumah, nggak boleh. Suruh lanjut. Ya toh? Suruh mana? Lanjut masih, lanjut. Ayo berangkat. Kenapa? Karena pom bensin sekarang antri. Apalagi dengan struktur Pertamina yang baru sekarang ini. Antri, bikin repot, wes. Nah, sampean di dunia ini juga gitu. Antri. Isi bensin sebentar. Sebentar ngisi bensin itu. Nang berangkat. Lah kok sampean habis ngisi bensin? Kok bensinnya dia ecer-ecer nek situ ndak dibawa berangkat itu loh. Ini saya baca. Makanya di situ disebut dalam surat Al-Asr. Wal asr. Demi waktu asar. Dan analogi waktu asar adalah waktu yang singkat. Kita hanya punya waktu 70-80 tahun di dunia untuk cari bekal kehidupan forever. Abadan mukholidan, everlasting. Nah, mindset kita dibalik sama setan. Seolah-olah hidup kita itu hanya di sini selamanya. Tidak ada lagi hidup yang afterlife itu, tidak ada. Ya opo terusan. Akhirnya manusia juga begitu. Itu loh. Bikin rumah semewahnya di sini, beli mobil semewahnya di sini. Sementara yang dikirim ke akhirat, kalaupun ngirim, ya omplung atau kotak amal kelutik, wes. Nah, itulah yang disebut dengan innal insana lafi khusr. Sungguh semua manusia itu dalam kerugian. Makanya dalam surat Al-Asr itu sampai ada yang menyebut itu kosamnya banyak sekali. Wawu itu wawu kosam. Wawu sumpah wal asr. Sudah begitu, inna itu ismu takkid namanya. Itu apa itu? Huruf yang isim yang mentakkidkan. Sungguh.
Kemudian lam di situ tambah la fi, sungguh lagi. Jadi ada sungguh-sungguh itu 3 kali. Inna, wawu, sama lam. Lamnya itu lam takkid juga tuh. Lam yang mentakkidkan sungguh fi di dalam khusar, kerugian. Jadi manusia benar-benar sungguh-sungguh demi rugi. Kenapa? Karena tidak memanfaatkan waktu yang sempit tadi untuk ngisi bensin sebanyak-banyaknya. Kalaupun ngisi bensin sebanyak-banyaknya, tapi ternyata manusia tidak membawa bensin itu berangkat pulang, diecer-ecer di tempat pom bensin. Itu yang, tapi Allah memberikan satu harapan, Bapak Ibu. Apa? Illa, kata Allah, ada kelompok yang kata Allah tidak bakal rugi. Apa? Kelompok exception itu. Yakni illa, kecuali pertama alladzina amanu, orang yang beriman tentang akhirat. Tapi tidak hanya beriman di bibir saja. Kita ini fit dunya wal akhir, enggak gitu. Tapi prakteknya, karena iman itu adalah tasyhidu fil qalb, disyahadakan dalam hati, wa iqraru bil lisan, diikrarkan lewat lisan, wa amalu bil arkan, dan diamalkan dalam perbuatan. Jadi kalau percaya akhirat, prakteknya bensinnya digowo apa diecer-ecer lah gitu. Itu baru iman. Jadi orang yang tidak rugi adalah alladzina amanu dalam konsep yang tadi. Wa amalu bil arkan. Yang kedua, siapa yang tidak rugi? Alladzina amanu wa amilus sholihah. Yang beramal soleh. Jadi selalu alladzina amanu mesti diikuti amalus sholihah itu. Amanu sifatnya vertikal, wa amilus sholihah sifatnya horizontal. Jadi nek sampean salate kawanceng, Qur'ane apal, sholawatane kawanceng, tetapi nang sesama nang pendak ya itu yang namanya diecer-ecer, enggak dibawa pulang. Yang ketiga, kelompok yang tidak rugi adalah watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling mengingatkan dalam hak, saling mengingatkan dalam sabar. Nah, ini yang berat juga. Mengingatkan itu enggak gampang ya. Mengingatkan itu butuh dua itu, energi dan endurance itu. Butuh energi juga, ngilingno terus juga enak. Ketahanan, energi dan endurance, ketahanan. Mengingatkan juga butuh kesabaran, kemudian yang diingatkan juga butuh kesadaran. Jadi yang sering saya sampaikan, sabar mengingatkan, sadar diingatkan. Ayo, bareng-bareng ayo. Sabar mengingatkan, sadar diingatkan. Ini yang berat. Jadi sabar mengingatkan. Mengingatkan itu perlu kesabaran. Tetapi yang diingatkan juga perlu kesadaran. Banyak orang yang bisa mengingatkan, tapi begitu dia diingatkan, tidak mau. Saya saja masih kena penyakit itu. Gelem ngilingno, tapi nek diilingno gak gelem. Saya masih sering kena itu. Gitu loh. Nah, padahal orang yang tidak rugi golongan yang ketiga adalah orang yang sabar mengingatkan dan sadar diingatkan. Dan itu tadi, cara mengingatkannya harus hak. Materi yang untuk mengingatkan juga harus hak. Nah, dalam surat Al-Balad ini, kembali ke Al-Balad, disebutkan satu di antara cirinya watawasau bis sabr dengan sabar, tapi ada tambah nih. Watawasau bil marhamah. Apa? Mengingatkan dengan penuh kasih sayang. Nah, ini juga berat. Kenapa? Karena kebanyakan kalau ngiling itu sambil muring, sambil marah, sambil benci. Nah, padahal mengingatkan itu harus sambil apa? Kasih sayang. Ini yang diajarkan oleh guru kita, Pak Guru Mokhtar, bahwa ayo kita itu melihat orang lain salah dan dosa itu seperti melihat anak kecil kecegur sumur. Ya jangan dilempari batu, tapi ulurkan tanganmu, talimu. Seperti melihat rumah terbakar, jangan disiram bensin, tapi siramlah air. Kalau melihat orang lain salah, jangan diancam,
dihina, dicaci, dijauhi, itu disiram bensin, dilempari batu. Tapi apa, dekati, ingatkan, mungkin butuh bantuan juga. Seperti melihat burung kecil dicengkeram kucing, jangan burungnya yang diotok-otok. Kucingnya pukul, biar lepas, burungnya bebas. Manusia salah dosa dicengkeram setan, kalau mau menyelamatkan, jangan manusianya yang diotok-otok. Doakan, ya Allah, itu saudaraku dicengkeram setan, lepaskanlah ya Allah. Al-Fatihah, gitu. Biar manusianya sadar. Nah, ini yang disebut dengan marhamah. Ya. Nah, jadi sabar kayak ngaji gini, yang saya juga dibutuhkan kesabaran untuk tetap ngaji sama sampean, yang sampean juga dibutuhkan kesabaran. Opo ngaji kok gak enak? Ngaji kok ngelarang tok gitu kan. Ya, sampean juga butuh sabar, saya juga butuh sabar. Ayo saling mendoakan ya. Ulaika ashabul maimanah, mereka itulah golongan kanan. Siapa golongan kanan? Golongan yang menerima kitab dengan tangan kanan. Masih ingat waktu kita sampai di surat Al-Haqqah bicara tentang siapa golongan kanan yang menerima kitab dengan tangan kanan. Yang dia sudah mengatakan bahwa mulaqib, saya sudah nyangka, ini dzonantun, katanya. Saya sudah sejak dulu di dunia sudah mengira akan menemukan agenda penyerahan kitab ini, sehingga saya sejak di dunia itu selalu meneliti kitab catatan saya. Katanya, ini dzonantu. Saya sudah nyangka sejak dulu akan mulaku ini, seperti akan bertemu dengan konsep ini. Nah, sekarang di dunia kita itu kalau mau jadi golongan kanan, caranya begitu. Dengan cara selalu melihat catatan kita. Kalau buruk kita hapus, kalau jelek, kalau baik kita tambah. Caranya gini, ingat ya, biar jadi golongan kanan nih. Kita lah punya kanan dan kiri nih. Maka, ingat-ingat ini ya, sediakan penghapus di sebelah kiri, sediakan pena sebelah kanan. Saya ulangi. Sediakan penghapus sebelah kiri, sediakan pena sebelah kanan. Kalau di kiri penghapus itu untuk menghapus dosa dengan banyak istighfar dan minta maaf kepada sesama, istighfar kepada Allah, maka sebelah kanan catat terus amal baik, tambahkan terus, sehingga pada saat yaumul mizan, ya yaumul mizan, pada saat hari pertimbangan, yaumul hisab, timbangannya itu ke kanan. Itu namanya ashabul maimanah atau ashabul yamin. Gitu. Wes, jadi di dunia ini delok kiwo terus iku dosaku akeh ya Allah, astagfirullahaladzim. Iki dosaku nangani dulur iki sepurane. Terus ngono. Sementara di kanan wis nggak usah itik wis dilakoni wae kayak gini kita ngaji. Insyaallah sampean yang ngaji duduk ini diganjar sama dengan umroh kata Nabi. Orang duduk ya, ibu-ibu duduk gini ngaji dengerin aja loh. Apalagi dengerin, dipahami terus diamalkan, wis kayak umroh wis pahalanya kan banyak tuh. Tiap subuh ngaji sama lebih banyak, lebih tinggi. Tapi kalau ngaji sambil ngantuk ya umrohnya ya nyampe di mana gitu. Kalau sambil ngantuk itu berarti umrohnya nyampe mana gitu. Tapi tetap aja dia catat umroh toh gitu. Loh, sama diangkat derajat. Kenapa? Kalimatnya jelas, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan yang berilmu atau menuntut ilmu beberapa derajat. Sampean ini sedang menuntut ilmu, sedang ditinggikan derajatnya. Alhamdulillah. Tetapi ingat, kita juga ada dosa. Nanti setelah ngaji gini keluar, terus ada orang lewat, rotok gimana? Wong buta iku ini. Nah, dosa toh. Nah, itu sediakan penghapus, langsung datangi orang yang sampean rasani. Mbak, sampean tadi tak rasani. Rasani apa? Alah, kita utangan. Nah, kon ngono. Lah kon yo ngono. Dosa maneh. Lah iki. Makanya hati-hati dalam hidup ya, supaya kita. Kenapa? Karena ternyata ada juga walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mas'amah. Orang-orang yang ingkar, yang tidak mau taat itu nanti ada dalam golongan kiri.
alaihim naru muqsadah. Orang-orang itu dalam neraka yang tertutup rapat. Jadi hidup kita dalam konsep bagaimana kita berada di golongan kanan. Saya rasa itu, monggo kalau ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan silakan. Silakan. Oh, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Clear nggak? Izin Gus. Mau silakan. Permisi Gus, sebelumnya mohon maaf. Ya. Dalam ayat pengajian kemarin yaitu miskin dan matroba itu sebetulnya saya itu ada terjadi di tengah-tengah masyarakat itu karakter mereka itu sebetulnya dari golongan yang miskin, tapi mereka sebetulnya itu kehidupan mereka tidak mau hidup yang seperti contoh misalnya makannya itu tidak mau yang tidak enak itu. Jadi mereka itu apabila ada rezeki itu mereka punya makan itu menurut selera mereka punya yang enak, maksudnya karakternya ingin yang enak-enak. Nah, apakah hal itu layakkah seandainya kita itu sebagai peran orang iman itu memberikan santunan, memberikan makan pada mereka, sementara seandainya makanan itu yang dimilikinya mereka itu karakternya itu tidak mau hidup yang tidak enak. Maksudnya apabila tadi disebut itu punya rezeki itu makan inginnya itu yang enak-enak itu. Bagaimana Gus cara prosesi untuk melayaninya gitu, melaksanakannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu namanya gini Pak Mas Juwan. Ya, siap. Biar miskin asal sombong. Ya. Biar miskin asal sombong. Jadi wong miskin tapi makannya gak gelem gak enak itu. Orang-orang miskin tapi makannya jaluknya enak itu. Bahkan kalau Pak Majukan yang tidak miskin makannya kalah enak gitu ya. Pak Majukan orang kayak gitu berarti tidak miskin. Oh makannya enak kok. Di sini yang disebut matroba itu masuk dalam kategori fakir yang kemarin ditanyakan itu. Fakir yang ditamakan Pak Yayan kemarin itu. Jadi fakir itu adalah orang yang tidak mampu untuk makan hari esok. Nah, gimana bisa makan enak untuk makan hari esok saja? Atau kita tanya Gus Kosiin, gimana menurut Gus Kosiin ini? Ini ada Gus Kosiin. Ya siap Gus. Nah, coba menurut Gus Kosiin kalau ada fenomena kayak gitu gimana itu? Kalimat matsroba itu kan dari kata turab. Turab itu tanah. Artinya saking nggak punyanya itu loh sampai seakan-akan tanah yang dimakan. Yang kedua tuh matroba itu nosop. Nah, istilahnya direwangi nosop-nosop sampai anak saling nyambut gawe gitu. Sehingga tidak mempunyai penghasilan yang tetap, sehingga tidak ada yang dimakan kecuali berdebu dan bertanah. Nah, kalau sekarang misalnya kemudian banyak orang yang lebih mementingkan makan dan banyak sehingga tidak sampai punya simpanan, ya ini menjadi pertimbangan. Kalau kemarin dijelaskan, ada yang tanya kemarin, tidak ada orang yang nggak punya makan hari ini. Masih banyak. Banyak orang-orang yang ta'afuf itu masih menjaga diri dari meminta-minta dan menjaga diri dari dikatakan sebagai seorang miskin karena menjaga agamanya itu masih kata, masih banyak. Dan di depan kita mungkin kita tidak tahu. Nah ini artinya memang menjadi prioritas kita, sebagaimana kemarin sudah dijelaskan, walaupun itu di desa yang benar-benar matroba ada, tapi kemudian ada ketika ada bencana yang tidak bisa lagi mencari, bahkan dia dalam posisi sakit, ya itu yang didahulukan. Karena dia dalam kondisi stres, keluarganya meninggal, harta bendanya habis, dalam kondisi yang tertimpa tangga 10 kali biasanya ya, daripada yang di desa aman, tentram, walaupun ini masih ada daunan yang bisa dimakan. Nah itu harus ada skala prioritas yang hanya diketahui oleh orang yang wise man, atau yang disebut dengan amil, atau orang yang alim yang mengetahui persis di mana dan kapan saya mentasarufkan harta benda itu. Matur nuwun.
Terima kasih Gus. Nah, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Tentang kajian kita tadi atau yang disampaikan Gus Yasin tadi, ada? Izin Gus, wonten. Monggo. Terkait dengan ilustrasi waktu kita berhenti di pompa bensin tadi Gus. Secara logika kita paham itu Gus, secara logika kita memahami. Akan tapi dalam prakteknya saya sendiri aja berat Gus. Nah, gimana caranya untuk mengikis ini dan benar-benar yakin Gus? Matur suwun. Gus. Ya karena selama ini kita itu nggak ngeh dengan kehidupan kita. Udah dibilang mataul ghurur, ini udah dibilang laibun walahun, ini dibilang ini palsu. Ngotot selama ini kita itu hidup yang sesungguhnya. Dibilang oleh Nabi bahwa kita itu di bawah pohon, kita ini hidupnya sementara. Piye bahasa Nabi untuk membuat kita nggak ngotot itu? Oh, sedemikian panjangnya rentetan Rasul mengatakan Allah langsung Al-Qur'annya memberikan bahasa kepada kita, tapi ya kita harus keluar dari situasi pemikiran, keluar dari lingkungan, keluar dari pemahaman yang super ngotot itu. Nah sekarang sebagai contoh kecil, banyak kasus di kanan kiri kita yang meninggal mendadak, baik sebab penyakit ataupun kecelakaan, meninggal mendadak karena bencana, meninggal mendadak bukan karena apa-apa, meninggal mendadak karena sakit yang tidak terduga. Itu kan berarti palsu betul. Bahwa saya ini bukan tempat saya tempat saya adalah di alam berikutnya, after die-nya itu ya di sono itu. Nah, di sini ini palsu, tipu-tipu, laibun, walahun, mataul ghurur, bahkan laknah loh, ya apa kayak gitu itu. Kalau sudah sedemikian ayat, dalil dan pemahaman itu di ini, ya cinta kepada dunia itu sudah selesai. Dan kita harusnya keluar dari pom bensin tadi, segera pindah dari tempat tidurnya di bawah pohon, menghindari yang dari satu tetes air dari seluruh lautan yang diteteskan oleh jari kita, ngambil yang air laut itu, yang blue ocean itu. Bahasa apa lagi yang untuk menjelaskan itu? Ji. Oke, terima kasih. Ikut komen ya, ikut komen. Untuk siapa ini? Untuk siapa ini? Kos lah. Loh, saya kan orang tua ismen di sini, second man. Gak apa-apa. Mungkin kita masih seperti yang Pak Jo bilang tadi itu masih sulit untuk mau ke sana itu ya. Mungkin karena semua ini kayak goib gitu loh, diomongin tapi nggak ngelihat sendiri depan mata bahwa nyatanya sebetulnya seperti itu gitu loh. Kadang-kadang kalau baca Quran iya ya, tapi realitanya kalau udah masuk lagi ke dunia nyata, terus kita jadi lupa lagi gitu karena yang kita lihat depan mata itu nggak seperti itu gitu loh. Jadi goibnya itu loh, Gus, mungkin. Makanya itu yang dibilang tadi, Gus bilang, bahasa apa lagi sih yang kurang? Udah dikasih tahu bola-balik, udah diomongin, udah dikandani, kok masih kaku, masih bandel, nggak mau denger kan gitu. Yeah. Nah, manusiawinya itu karena goibnya itu yang mungkin kita katanya nih kita harus ngimamin, harus iman dengan goib juga kan, bahwa ya jadi di situ loh Gus untuk supaya kita satu orang itu memang harus kehidupan yang harus terpaksa kemudian terbiasa menjadi habit. Jadi habituasi itu tidak bisa ujuk-ujuk. Kenapa kami selama ini kok
sepertinya, mohon maaf, sepertinya menurut saya sudah dengan dunia ini selesai, gitu. Ya karena sejak kecil sudah pertama dipaksa, terpaksa, terbiasa, dan menjadi kebiasaan. Itu satu. Yang kedua, kita itu kan mempunyai akal, mempunyai perasaan, dan mempunyai intuisi, mempunyai jiwa. Antara akal yang menggunakan otak, jiwa yang menggunakan hati, perasaan, dan ada lagi yang di luar itu yang merupakan kecerdasan spiritual itu penggabungan antara akal kita, jiwa kita, rasa kita, hati kita untuk menjadi sebuah ramuan menangkap suatu sinyal baru. Sinyal baru itu dari nilai-nilai God spot yang diberikan Allah sejak kita lahir, yaitu nilai fitrah itu. Nah, ini yang perlu diasah gitu. Kalau sinyalnya rusak, ya harus diasah sinyalnya. Kalau baterainya ini ya harus dicas baterainya. Ya, artinya gini, ketika misalnya ada tawaran, oh ya, oke, saya ikut 20, ikut 25. Karena sebelumnya sudah terasa itu, mulai dari setengah perak, 2 perak, 500, jadi 1 juta, 25. Bukan lagi yang ke kotak masjid yang 50 klutik tadi, kata Gus Glory tadi. Tapi 25 bukan 25.000, tapi 25 juta misalnya. Oh, karena saya di sana memang akhirat saya lebih panjang. Ketika saya hanya berpikiran yang ecek-ecek, ya tadi di kotak masjid hanya berapa ribu? 1.000, 10.000. Kayak gitu. Makan saya, tenaga saya, semuanya mulai dari bensin, kendaraan, sampai tenda, sampai rumah tadi, saya bawa semuanya atau sebagian itu kan tergantung kepada saya berapa lama sih di pom bensin ini, berapa lama sih saya di bawah pohon ini, berapa lama saya membuat tenda ini. Gitu. Oke. Demikian, Mbak. Boleh tanya, Gus? Silakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenyataan yang ada di depan mata saya. Kakak saya sudah meninggal pada tahun 16. Sebelum beliau meninggal, dia pernah bercerita bahwa orang-orang di sekitarnya itu banyak mempunyai hutang. Setelah 6 tahun berlalu, orang-orang yang beberapa orang yang disebut dan saya kenal itu ada di sekitar sini, di sekitar saya. Itu saya dudukkan. Saya dudukkan, kemudian saya tanya tentang apakah memang benar kamu punya hutang. Dalam rangka itu, apakah saya berhak membebaskan hutang kakak saya yang sudah meninggal kepada mereka, atau bagaimana, Gus? Yang punya hutang kakak atau saudaranya? Atau temannya? Orang-orang. Orang-orang. Yang boleh membebaskan itu ahli waris, Mbak, Bu. Iya, saya. Ya, artinya ahli warisnya itu apakah hanya panjenengan atau yang lainnya? Ada? Adiknya hanya saya, anaknya meninggal, suaminya meninggal. Bapaknya masih ada? Tidak ada, semua tidak ada kecuali saya saudara satu-satunya dan yang lain itu keponakan dari kakak saya yang lain. Ibu meninggal beberapa waktu yang lalu, hampir 40 hari yang lalu. Ya, jadi itu sudah berarti sudah terhalang ya. Maksudnya berarti boleh. Dari sisi panjenengan itu boleh. Tapi dari sisi orang yang menghutang harusnya ya mengembalikan. Kalau jenengan merasa itu mampu, semoga itu menjadi sangunya bagi si mayit. Almarhumah. Lebih baik lagi kalau yang hutang-hutang itu punya uang, bukan di ini, tapi tetap diminta dan dirupakan untuk kebutuhan wakaf atau untuk kebutuhan agama yang lain, itu lebih bermakna. Karena itu akan memberikan pengajaran kepada yang hutang agar tidak terbiasa hutang tanpa membayar. Hutang yang sengaja menunda-nunda, itu akan lebih baik. Walaupun boleh
itu tetap akan menjadi sangunya bagi si mayit. Tapi akan lebih baik dan lebih jariahnya lebih panjang, menjadi amal jariah kalau itu tetap diminta dan kemudian dihibahkan, diwakafkan. Diamalkan untuk kebutuhan agama. Iya, karena yang saya tahu beberapa orang yang sudah saya ikhlaskan gitu, itu memang tidak mampu nyaur, Gus. Ya, bagus. Tapi saya bilang, kenapa kok tidak, waktu itu ada ibu saya maksudnya ngomong, karena ibu yang tahu persis, sedangkan saya hanya tahu ceritanya gitu. Iya, iya. Oke. Matur nuwun, Gus. Jazakallah khair. Sambil diedukasi. Kalau sampean sayang ke ibu, sebagai balasannya ya sampean dongakno. Sampean ini kan gitu. Kalau bisa ya ayo bersama-sama para penghutang itu, ayo ngamal jariah bareng-bareng. Satu petak tanah apa 10 200 sak semen untuk mengembalikan hutang, untuk masjid, untuk sekolah, untuk jalan misalnya. Nggih. Nggih. Terima kasih. Dengan siapa? Rahma, Gus. Oke. Oke. Matur nuwun Ibu Rahma. Saya bisa. Oke. Terima kasih. Ini waktunya sudah lewat hampir 11 menit ini, tapi saking asiknya bagus. Ada pencerahan dari Gus Kosiin. Insyaallah akan kita lanjutkan besok dengan muraqab, dengan murojaah. Sampai di sini kajian kita pada hari Senin ini. Semoga tetap optimis, semoga tetap diberikan Allah kesehatan jasmani rohani, dan insya Allah keselamatan dunia akhirat dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma fil mu'minin la tusmi'na. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayka wa innaka la tudillu man tasha. Tabaraka rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qad astaghfirullah. Allahumma da'fa'na al-bala' wal-waba' wa qad hastina wa rabbana najina wa la nusqa. Rabbana la taj'alna fil qawmi dhalimin wa Rabbana amana faktubna ma syahidina wa la tujzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi a'udzu bismika min syaitanir rajim. Allahumma ta'ala baba sama baba rahmatika Allahumma anzil 'alaina rahmatan bi'adatil qadiril amtar wa bi'adatil ajar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ighfir li wa li akhi wa li zawji wa li dhurriyyatina wa li ashabina wa adkhilna Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahmana